Siapa di sini yang pernah ngerasa diremehin? Merasa hidup kalian, atau bahkan keluarga kalian, dipandang sebelah mata cuma karena kondisi? Entah karena dompet yang tipis, latar belakang dari kampung, atau penampilan yang biasa aja. Mungkin kata-kata pedas kayak, dasar orang miskin, nggak akan bisa sukses, atau cuma numpang hidup, udah kayak makanan sehari-hari yang pahit. Sakit? Banget. Tapi, tahu nggak, luka-luka itu, hinaan-hinaan yang dulu kalian telan bulat-bulat, itu adalah bahan bakar premium buat roket kesuksesan kalian. Ini bukan soal balas dendam dengan cara yang norak. Ini soal membungkam semua keraguan dengan cara paling elegan. Prestasi, kesuksesan, dan kaca. Ya, kaca. Bukan buat memecah, tapi buat berkaca. Kita akan bahas tuntas, bagaimana caranya mengubah mental yang remuk jadi mental baja, dan membuktikan diri kalian layak jadi pemenang. Mental baja, dibentuk bukan dari kenyamanan, tapi dari caci maki. Coba kita jujur. Kalian yang lahir dari kondisi biasa-biasa saja atau bahkan di bawah rata-rata, punya satu kelebihan yang gak dimiliki anak-anak sultan, mental survival yang gila. Keluarga lain yang merendahkan, tetangga yang nyinyir, teman sekolah yang ngebully karena sepatu bolong atau bekal cuma nasi sama garam, semua itu membentuk fondasi. Ini bukan cerita sedih, ini adalah camp pelatihan paling keras di dunia nyata. Fondasi mental tangguh yang kalian bangun sejak kecil. Pertama, peka terhadap masalah dan bukan baperan. Ketika kondisi keuangan mepet, kalian secara otomatis jadi anak yang lebih peka. Kalian tahu bedanya butuh dan ingin. Kalian melihat orang tua banting tulang, dan itu menanamkan rasa tanggung jawab. Kalian gak punya privilege untuk banyak mengeluh, kalian harus berpikir dan bertindak. Itu namanya solutif. Kedua, ketahanan banting. Sering dihina, artinya kalian sudah terbiasa dengan rasa sakit emosional. Kalian sudah melewati titik terendah. Ini melatih kalian untuk gak gampang KO hanya karena satu kegagalan atau satu penolakan. Bagi kalian, jatuh bukan akhir, tapi jeda sebentar sebelum lari lagi. Visi jelas, ingin mengubah sejarah keluarga. Ketika kalian melihat ibu atau ayah kalian menangis diam-diam, atau menahan malu di depan orang lain, saat itu juga di dalam hati kalian muncul sumpah serapah positif, aku akan mengubah ini. Visi ini lebih kuat daripada motivasi sesaat. Ini adalah tekad untuk memutus rantai kemiskinan dan hinaan yang sudah membelenggu. Senjata rahasia, semangat, pantang menyerah, sabar, dan disiplin. Oke, mental baja sudah terpasang. Sekarang, apa alat yang harus kalian gunakan untuk mewujudkan ambisi tadi? Ada 4 pilar utama yang harus kalian genggam erat-erat. Pertama, semangat yang gak pernah padam. Semangat ini bukan cuma teriak-teriak aku pasti bisa di depan cermin. Semangat sejati adalah bangun pagi meski badan capek, belajar lagi meski nilai kemarin jeblok, dan mencari peluang kerja sampingan meski teman-teman lain sibuk hangout. Implementasinya, kalian harus punya why yang kuat. Setiap kali rasa malas datang, ingat lagi wajah orang tua, ingat lagi kata-kata hinaan itu. Gunakan itu sebagai cambuk. Semangat kalian harus sehangat api yang gak butuh korek, tapi membakar dari dalam. 2. Pantang menyerah. Jalan menuju sukses itu gak pernah mulus. Akan ada kegagalan, penipuan, kerugian, dan pasti ada yang bilang kalian bodoh atau gila. Pahami bahwa gagal sama dengan belajar. Jangan pernah menganggap kegagalan sebagai titik akhir. Anggap itu sebagai data baru. Setiap kegagalan itu kasih tahu kalian, jangan pakai cara A, jangan pakai cara B, jangan pakai cara C. Setelah itu, kalian akan menemukan cara yang berhasil. 3. Sabar. Kesuksesan sejati itu bukan mie instan yang matang dalam 3 menit. Perubahan dari kemiskinan menuju sukses butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Sabar bukan berarti diam. Sabar artinya terus bekerja keras dan disiplin, sambil menunggu waktu yang tepat. Nikmati prosesnya. Ketika kalian sedang berjuang keras, nikmati momen belum ada hasil itu,
karena disitulah karakter kalian sedang diuji dan dibentuk. Padi saja butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa dipanen. 4. Disiplin. Ini yang paling sering disepelekan. Orang sukses itu nggak selalu orang paling pintar, tapi mereka adalah orang yang paling konsisten. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Buat kebiasaan kecil yang positif dan lakukan setiap hari. Misalnya, baca buku 30 menit sehari, menabung Rp5.000 sehari, atau belajar skill baru 1 jam sehari. Disiplin dalam hal kecil akan memicu disiplin dalam hal besar. Jika kalian disiplin menabung dan belajar, dalam 5 tahun hasilnya akan jauh lebih besar daripada orang yang hanya bekerja keras sesekali. Bagaimana cara membalas hinaan itu? Cukup dengan 2 hal saja. Pertama, buktikan dengan prestasi. Prestasi itu multidimensi. Bukan cuma soal juara kelas atau medali. Misalnya dalam hal pendidikan, lulus dengan nilai terbaik, dapat beasiswa, atau bahkan menciptakan inovasi di sekolah atau kampus. Prestasi dalam karir atau bisnis, menjadi karyawan paling cemerlang, mendapat promosi tercepat, atau membangun bisnis dari nol hingga menciptakan lapangan kerja. Ingatlah bahwa setiap kali kalian mencapai sesuatu, kalian bukan hanya memenangkan penghargaan, tapi sedang menutup mulut orang-orang yang meremehkan kalian. Mereka tidak perlu dibentak atau dicaci maki. Biarkan hasil kerja keras kalian yang berbicara. Prestasi kalian adalah volume paling keras dari pembelaan diri. Kedua, kaca, jangan lupa diri. Nah, ini bagian paling krusial. Setelah kalian sukses, punya segalanya, apa yang terjadi? Banyak orang yang sukses, tapi akhirnya jatuh lagi karena sombong. Kaca di sini artinya refleksi diri. Tatap masa lalu, ingat asal-usul. Setiap kalian melihat barang mewah atau rekening gendut, ingatlah hari-hari kalian makan nasi dengan garam. Ingatlah perjuangan orang tua kalian. Ini bukan untuk membuat kalian sedih, tapi untuk membuat kalian bersyukur dan rendah hati. Kenali kekurangan dan terus belajar. Kesuksesan bukan berarti kalian tahu segalanya. Orang yang sombong akan berhenti belajar. Orang yang rendah hati akan selalu merasa ilmunya kurang, sehingga ia terus haus akan pengetahuan. Ini yang akan membuat kesuksesan kalian berkelanjutan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Sikap rendah hati setelah sukses adalah pembuktian yang jauh lebih hebat daripada kesuksesan itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak hanya sukses secara materi, tapi juga sukses sebagai manusia yang punya integritas. Saat kalian sukses dan tetap ramah, tetap menghargai orang lain, dan tetap mau membantu, itulah saat di mana orang-orang yang dulu menghina kalian akan melihat dan bergumam, dia benar-benar hebat. Dia pantas sukses. Mereka bukan lagi menaruh hormat karena harta, tapi karena karakter kalian. Hinaan dan kemiskinan bukan kutukan, tapi bekal. Itu adalah keistimewaan karena kalian sudah diuji lebih awal. Setiap kali merasa lelah, ingatlah, orang yang menghina kalian hanya melihat kulit luar dan label. Kalian melihat potensi di dalam diri. Gunakan semangat, disiplin, dan pantang menyerah untuk mengukir prestasi yang bukan hanya mengubah hidup, tapi juga bisa menginspirasi dan membantu orang lain. Dan yang paling penting, jadilah orang yang sukses, yang ketika ia masuk ruangan, orang-orang menghormati bukan karena dompetnya, tapi karena karakter yang rendah hati dan positif. Ayo, mulai hari ini, ubah caci maki menjadi energi. Buktikan bahwa mereka salah besar karena kamu juga bisa sukses secara finansial, mental, dan karir. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.